Kita mau ngobrolin apa nih? Nggak tahu, kamu yang Oh iya, menginisiasi, aku yang jawab. ya kita mau ngobrol aja, random. Film satu lagu yang paling seneng kamu dengerin. Aku lagi suka banyak lagu, tapi yang lagi sering didengerinnya lagu-lagu Nadine. Yang album untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Hah? Aku nggak tahu. Ada album itu. Satu lagunya deh. Satu lagunya yang Taruh. Yang ku sudah tahu dari awal. Aku sudah tahu dari awal. Mencintai bukan perkara kebal. Oke, ya tahu. Kenapa kamu suka lagu Taruh? Karena sebenarnya aku udah suka dari lama, tapi karena waktu pas kemarin aku dengerinnya tuh sama salah satu sahabat aku, terus kayak kita relate. Karena di situ kan ada lirik yang kayak bilang kalau sedari kecil tuh kita taunya cinta tuh berwarna keruh gitu. Kita nggak diajarkan dengan cinta-cinta yang menyenangkan gitu ya. Dari kecil tuh bentuk cinta tuh seram gitu diajarkannya. Jadinya wah relate banget karena emang aku taunya cinta tuh warnanya tuh keruh, cinta tuh seram, cinta tuh menakutkan gitu. Oh iya. Iya. Kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Karena banyak hal yang terjadi pas kecilnya. Apa tuh? Wah, bagus tuh masuk ke bridging utuh tapi tidak cemara nih kayaknya. Ya. Apa tuh apanya? Kenapa kamu mendefinisikan cinta itu keruh? Terus kamu bilang dari masa kecil, emang masa kecilmu itu sesuram itu? Nggak tahu, kan relatif ya seseram itu atau enggak. Cuman kalau bagi aku cukup nggak seseram itu tapi keruh aja gitu. Oh keruh. Aku nggak Tahu mau kan keruh? nggak mau ngomong lebih spesifiknya. Bisa aja sih, cuman ya intinya masa kecil aku sangat akrab dengan Luka-luka? bukan luka, dengan ditinggalkan. Jadi itu aku tuh sangat akrab sama rasa kehilangan karena aku sering ditinggalkan gitu dari dulunya. Jadi aku pun ketika mulai memahami cinta, mulai dikenalin sama dunia hubungan romantis gitu, kayak mulai suka sama orang dan lain-lain. Pokoknya pas aku ingat banget waktu pas SMA setiap aku pacaran, setiap aku mulai hubungan romantis, aku selalu mikirnya ini nggak akan lama gitu. Itu tuh kayak udah ada aja gitu di mindset aku juga nggak ngerti sumpah. Kayak pokoknya setiap hubungan itu aku ngerasa udah nggak stabil, aku tuh bukan mencari cara gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini, tapi aku langsung nyari kayak exit door gitu loh. Aku bisa keluar dari hubungan ini tuh di mana ya pintunya gitu. Kayak karena aku selalu mikir dari dulu ya, ditinggalkan dan kehilangan tuh hal yang pasti gitu. Jadi ketika aku ketemu sama seseorang ya pasti orang itu akan ninggalin aku atau aku akan ninggalin dia, intinya kita akan berpisah. Jadinya tuh aku nggak pernah mengusahakan lagi. Aku pernah sekali mengusahakan seseorang untuk tetap tinggal, tapi bukan dalam konteks hubungan asmara, bukan dalam konteks hubungan romantis, tapi dalam konteks keluarga. Tapi seseorang itu tetap pergi akhirnya. Jadi kayak aku mikir, aku udah pernah mempertahankan seseorang dan ternyata itu nggak pernah berhasil gitu. Aku tetap ditinggalin, terus buat apa aku kayak nyoba untuk mempertahankan orang lagi. Oh kamu jadi putus asa dan nggak punya keinginan lagi untuk mempertahankan. Iya, trust issue. Trust issue. Oh itu namanya. Oh iya lupa. Trust issue pertahanin orang tuh. Kamu gitu gak? Kamu punya trust issue gak? Apa trust issue apa? Iya trust issue, jadi kayak kamu nggak lagi mempercayai apa gitu. Kayak aku udah nggak mempercayai lagi kalau ada benar-benar bentuk cinta yang benar-benar bisa mempertahankan. Aku kenalnya tuh cinta tuh identik dengan kehilangan dan ditinggalkan gitu. Aku nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak, maksudnya kenapa kamu nggak tahu trust issue kamu sendiri? Dalam hubungan asmara aja ya kita. Trust issue dalam hubungan asmaraku.
Oh iya, mungkin penolakan sih. I see. Iya kan? Hmm. Iya, penolakan. Karena terlalu seringnya mendapat penolakan, jadi kayaknya mencoba hubungan juga takut ditolak. Ya. Nggak punya keberanian gitu. Iya, paham. Nggak punya keberanian untuk sekedar gue suka nih sama lo. Takut setelah nanti gue ngomong, dia malah ninggalin. Iya. Dia pergi karena oh si Koko nih gue berharapnya cuma sekedar temen, tapi kok dia malah berharap lebih gitu. Itu yang jadi trust issue sih. Trust issue gue yang sekarang di umur ke Ya, segini. Salah. gitu. Ya trust issue gue di situ sih. Jadi mungkin banyak orang yang nanya kenapa sih umur segini belum nikah dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa belum berani memulai lagi. Walaupun sedikit ada usaha, tapi ketika usaha gue udah kelihatan kayaknya ini bakal ditolak, gue yang lebih mundur lebih awal sebelum penolakan itu terjadi. Oke, tapi kalau misalnya kamu suka sama orang terus jadinya gimana? Gue mencoba untuk mengungkapkan gue ada rasa, tapi ketika dia udah sedikit ngasih batasan, kan biasanya ada intuisi atau insting, ngerti nggak? Iya, paham. Nah, walaupun kadang nggak tahu benar atau salah, kan kita lebih mempercayai insting kita kan. Betul. Nah dari setelah tahu itu jadi ya udah deh gitu. Enggak deh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Padahal kayaknya berarti sendiri dulu nggak apa-apa. Padahal nggak selalu ketika kamu suka sama orang tuh kamu confess juga kan? Atau Enggak kan? Nggak Karena confess, kamu cuman ibaratnya ngebuka diri dulu dari awal. Tujuan gue apa gitu. Terus yang bikin kamu mundur tuh biasanya apa? Maksudnya asumsi kamu kan? Asumsiku dari sikap-sikap yang dia berikan gitu. Oh dia kayak gini, kayaknya dia nggak suka gitu kan. Biasanya ada hal-hal yang mungkin udah gue pernah alamin, terus kemudian gue terapin lagi ketika gue mau memulai hubungan. Dan udah gue mundur. Tidak gitu. Emang penolakan tuh seserem itu bagi cowok ya? Mungkin nggak buat semua orang, buat beberapa orang yang udah pernah mengalami penolakan. Karena jujur gue adalah orang yang kalau suka sama satu, ya udah satu, gitulah. Maksudnya dulu kan gue pernah ada menyukai seseorang selama kurang lebih 6 tahun dan 1 orang. 6 tahun suka sama satu orang doang? Dan gak confess? Confess, terus selesai. Terus gue nyoba lagi. Terus akhirnya lost. Menurutku belum selesai. Maksud gue ada hal yang belum selesai di masa lalu. Penolakan. Terus kemudian mencoba lagi waktu itu. Ternyata gagal lagi. Dan yang kemarin-kemarin juga. Jadi selama gue hidup kayaknya gue pernah yang pacaran lama 2 kali. Yang sekali itu yang suka sama orang selama 6 tahun. Jadi kalau gue nggak pernah mencoba, gue pernah mencoba setelah 6 tahun dulu suka sama orang, terus karena ada penolakan, terus kemudian mencoba menjalin hubungan sama orang selama 2 tahun lagi, nggak lebih 4 tahun. Setelah itu yang kedua, yang terakhir 1 tahun. Nah dari situ kan, kira bakal sembuh, ternyata traumanya malah nambah. Siapa yang relate? Orang-orang relate. Iya. Itu kan mungkin kesalahanku karena mencoba untuk menyembuhkan dari orang lain. Yes, betul. Tapi aku jadi penasaran. Apa atau kapan penolakan terbesar yang benar-benar berat banget yang pernah terjadi di hidup kamu? Penolakan? Yang paling besar banget kamu rasa. Apakah yang tadi 6 tahun itu atau yang mana? Dalam hubungan. Dalam apapun konteksnya. Jadi selama kamu hidup 29 tahun hidup ini apa penolakan terbesar yang pernah kamu dapetin? Anjir, apa penolakan terbesar? Mungkin ketika gue punya
ide, terus gue menyampaikan dan ternyata apa yang gue sampaikan itu nggak diterima. Dalam konteks Misal waktu itu ada pekerjaan, terus kemudian gue punya ide, gue sampaikan dan ternyata itu nggak diterima. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika setelah penolakan itu terjadi, ada manusia lain terus dengan ide yang sama, tapi diterima. Berarti sebenarnya bukan idenya tapi cara penyampaiannya mungkin. Iya. Atau apapun. Lu nggak mikir itu karena lo nya? Gue nggak tahu, gue malah ngerasa gue bukan menilai karena cara bicara atau apanya, mungkin apa sesalah itu gue ngomong atau nggak clear kali ya, nyampeinnya nggak jelas gitu. Nggak jelas atau apa gitu. Why? Kenapa ketika gue ngomong nggak didengarkan, sedangkan ketika orang lain ngomong didengarkan dan diterima? Dan itu yang gue tangkep, bukan dari dia jahat atau enggaknya, tapi kok kenapa gue selalu mendapat penolakan itu gitu. Oke, jadi siklusnya setiap lo dapat penolakan dan penolakan terbesar itu, lo tuh duluan introspeksi dibanding nyalahin orang gitu. Iya, gue introspeksinya kenapa sih orang-orang what's wrong gitu ya. what's wrong? Kenapa orang-orang apa yang salah dari gue gitu. Terus udah nemu belum jawabannya sekarang? Belum nemu sepenuhnya. Oke, ceritain setengahnya yang udah nemu. Ya mungkin dari cara gue menyampaikan masih kurang baik. Soalnya kan gue sadar gitu, gue mulai bisa mengutarakan atau mulai bisa ngomong dengan tata bahasa yang sedikit baik itu akhir-akhir ini. Dari waktu mungkin 4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu tuh ada beberapa kalimat yang mungkin gak dimengerti sama orang. Tapi gak tahu sih. What's wrong? Apa yang salah dariku? Gitu. Tapi kan kita kenal belum lama nih ya. Menurut lo, sepenglihatan lo, menurut lo gue pernah mengalami penolakan gak? Dalam konteks hubungan asmara dulu, hubungan romantis dulu. Kalau kata gue sih enggak sih. Sumpah. Kalau kata gue ya, aturan cowok dulu gak sih? Aturan cowok dulu suka sama lo terus dia ngejar gitu. Enggak, aku pernah confess. Terus? Jadi gini. Nul, nanti gue kasih lihat. Enggak, serius, aku tuh pernah confess. Terus? Total 2 kali aku pernah confess sama orang. Tapi jadi gini, kalau misalkan gue udah confess sama orang itu berarti gue sebenarnya udah tahu kalau emang ini cowok nggak suka sama gue, dan kadang dia tuh cuman bukan nganggep gue jadi badut atau apa, karena konteksnya nih gue tuh dulu banyak banget temen cowok dan kadang ada beberapa orang yang kayak nyoba untuk asik sama gue dengan cara ngebaperin, caranya kayak gitu. Tapi kan ya gue nggak akan baper kalau misalnya gue nggak ada interest sama dia. Tapi kalau gue udah ada interest sama dia mau ngapain, dia kayak bernafas aja gue udah bakal suka gitu. Nah, gue ngerti sebenarnya emang dia tuh cuman ngebaperin yang untuk dekat sebagai teman gitu. Terus akhirnya gue ngomong sama dia, gue confess gue tuh ada interest sama lo, gue suka sama lo, tapi kalau lo cuma nganggap gue jadi teman, please perlakuin selayaknya teman aja, kayak gitu. Terus emang alhamdulillahnya dia tuh memang orang yang tepat untuk gue sukain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena emang dia sangat respectful. Orang itu sangat menghormati dan menghargai gue gitu. Jadi dia nggak bikin percakapan saat itu yang gue pikir bakal malu gitu. Karena confess pertama gue tuh malu-maluin. Iya. Ternyata malah dia minta maaf dan dia sadar dia salah. Terus ya udah kesananya kita benar-benar bisa berteman. Gitu. Jadi gitu. Intinya? Jadi gue pernah ditolak. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau confess.
nggak apa-apa banget. Maksudnya kalau misalkan kan beberapa cewek tuh kayak nahan ya untuk confess Iya, gitu confess ya. duluan Karena gue juga gue pernah nahan. Pokoknya gue punya satu first love, itu cinta pertama gue di SMP. Gue tuh nahan untuk nggak confess sampai 3 tahun, dan 3 tahun tuh even gue udah pindah kota, gue nggak bisa lupa sama dia. Jadi kayak gue mutusin kayaknya setiap gue suka sama orang tuh emang benar-benar harus di-confess, tuh bukan dalam harapan dia suka sama kita balik atau enggak, tapi untuk kayak kebaikan diri kita, nyelesain di diri kitanya sendiri, ngasih closure ke diri kita sendiri. Apakah dia suka balik sama kita atau enggak? Tapi kalau misalkan nggak suka ya udah. Maksudnya gue suka sama dia itu kan urusan gue. Masalah dia suka sama gue balik atau enggak itu urusan dia. Tapi rasa suka yang gue punya ini tuh juga berhak dikasih kejelasan gue ngerasanya. Jadi kayak gue harus confess biar gue ngasih closure ke diri gue kalau oke, lu udah confess, perasaan lo tuh nggak sama sekali salah, dan kalau misalkan emang dia menghargai itu atau mungkin dia menolak itu, ya itu hak dia gitu. Jadi intinya yang terpenting hubungannya nggak ngegantung gitu. Betul. Dan perasaannya nggak ngegantung tanpa kejelasan. Iya, soalnya kalau menurut gua selesai tanpa kejelasan itu bakal susah lupanya. Nah itu dia, makanya. Dan menurut gue nggak tahu ya, cuman kayak gue nggak confess selama 3 tahun aja, gue ngerasa buang-buang waktu banget lagi. Ngerti nggak? Karena bisa aja gue bisa belajar bentuk cinta yang lain dengan orang lain harusnya. Kalau misalkan gue udah selesai dengan yang 3 tahun ini, tapi kayak karena nggak selesai, karena gue nggak confess, jadi udah semuanya gantung aja. Cuman emang gue udah tahu dia emang gak suka sama gue yang 3 tahun ini. Cuman jadi nggak ada closure gitu loh, nggak ada kayak penutup ke gue nya, karena gue nggak benar-benar denger dari dianya kayak gitu. Jadi gue nggak benar-benar jelas. Jadi semua itu asumsi gue. Cuman ya asumsi terbesar gue ngerasa kemungkinan terbesar emang dia nggak suka gue gitu. Even kayaknya dia juga nggak tahu kalau gue ada. Oh iya. Tapi kan sekarang lu udah menemukan cinta yang sejati. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi dulu juga banyak banget sebenarnya penolakan yang gue alamin, kayak terparahnya ya, penolakan terparah yang pernah gue alamin. Sebenarnya kan dulu SMP gue ngerasa gue cukup gampang naksir sama orang, karena dulu tuh mendefinisikan rasa suka, rasa cinta tuh kayak segampang itu gitu loh, kayak ngeliat yang ganteng dikit suka, padahal kadang itu juga bisa cuman yang tahap suka atau naksir doang, belum tentu yang kayak lo bener-bener into banget sama dia. Terus adalah orang yang kayak ngebocorin, katanya si Fatwa suka sama lo kayak gitu. Terus itu cowok bener-bener ngeludah depan temen gue kayak, enggak, oke, sorry, koreksi. Jadi temen gue tuh nanya, lu tuh suka ya sama si Fatwa gitu. Si cowoknya tuh kayak ngejawabnya tuh ngeludah kayak, nah ada gue suka sama dia, kayak gitu. Tapi dia kayak ada adegan meludahnya, tapi bukan ke depan gue ini, cuman pas ditanya sama temen gue nya itu sedih banget sih. Sakit sih. Iya, dan kebanyakan orang tuh nggak keduga itu terjadi di gue, mungkin karena cewek gitu ya yang biasanya diem dan tinggal nunggu dan lain-lain. Jadi kayaknya lebih sedikit ditolaknya, tapi enggak anjir. Enggak, tapi mungkin teman-teman juga lihat dari dari look. Kan yang paling gampang dari look. Masa? Iya, tapi emang iya kan? Dulu tuh gue ngerasa gue nggak tahu apa dulu sebenarnya ya, kalau misalkan dinilai dari kepercayaan diri, gue lebih pede dulu Jir dibanding sekarang. Sekarang tuh kadang masih ada aja insecure-nya. Lucunya dulu tuh gue sepede itu kayaknya sampai nutup auranya. Jadi dulu tuh gue masih cakep look sekarang gitu. Oh iya. Iya, perbandingan kenapa gue pede dengan look yang sekarang, karena gue-nya tuh udah banyak menerima fitur muka gue, misalnya kayak bentuk alis, kayak bentuk hidung. Kalau dulu tuh kayak gue ngerasa kayaknya ini kurang ini deh, kayaknya ini udah kurang ini deh. Karena gue tuh ngestandarin tuh orang lain. Ngerti gak sih? Nah, kayaknya itu yang bikin auranya nutup somehow. Terus kayak gue tuh dulu gak cakep itu, Jir. Oh iya. Jelita Bahari. Apa jelek. Gue ngerasanya gue jelek dalam artian kayak attitude-nya, auranya. Yang cakepnya akademik doang dulu gue ngerasanya. Oh, tapi lu adalah anak yang termasuk pandai. Itu jadi beban nggak
menurut gua ada yang pinter kayaknya juga punya beban. Bebannya adalah mungkin kalau yang biasanya nih ranking 1 terus tiba-tiba dapat nilai jelek kan itu kayak jadi tekanan. Lu ngerasain itu nggak dulu waktu pas SMP atau SMA? Fun fact-nya enggak lagi, karena kalau orang-orang mungkin ngeliat gue tuh kayak ambisius gitu ya. Padahal gue tuh sama sekali nggak ambisius orangnya. Jadi bener-bener anaknya dari dulu let it flow aja. Mau itu kayak ranking cuman ranking 3, gue tuh jarang ranking 1. Paling ya 3 besar atau kayak 5 besar atau 10 besar kayak gitu. Dan ya nggak pernah ngejadiin akademik tuh jadi patokan value gue gitu dari dulu, karena ya gue bakal totalitas aja di beberapa mata pelajaran yang gue suka. Tapi kalau yang gak gue suka, gue bakal jeblok anjir nilainya. Iya. Emang suka apa? Misalnya waktu pas SMP tuh nilai UN gue tuh tertinggi sekolah. Apa? Semuanya. Oh iya. Jadi total nilai UN aku tuh tertinggi. Itu yang paling tinggi itu kan dulu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, matematika kan. Iya. SMA ya? SMP. Oh SMP. 4 itu kan. Iya. Nah, bahasa Inggris gue tuh paling tinggi, gue cuma salah 1. Dari banyak soal gue cuma salah 1. Pinter juga lo ya berarti ya. SMP gue cuma tahu what's your name doang. Lumayan karena lu les pinternya. Bahasa Inggris iya lu les. Bahasa Inggris nilainya tinggi. Terus IPA itu lumayan. Bahasa Indonesia lumayan, MTK jeblok buat kayak cuma 6 anjir nilai gue. Sumpah, nilai matematika. Iya, nilai UN gue cuma 67 apa kalau nggak salah. Sumpah. Tapi gitu, jadi gue tuh bakal terlihat signifikan banget ke beberapa hal yang kayak gue suka aja. Kan kalau orang yang bener-bener ambis kayak berusaha semua itu rata gitu, atau berusaha unggul di semua, enggak. Gue emang yang gue suka aja. Bahkan fun fact-nya tuh bahasa Inggris tuh sebenarnya selalu jadi nilai tertinggi gue dari SD, SMP, SMA seingat gue ya. Tapi itu tuh sebenarnya pelajaran yang nggak pernah gue serius banget belajar. Karena mungkin memang kalau bahasa Inggris gue dari dulu kan sukanya Justin Bieber gitu, jadi kayak gue. Oh iya. Jadi belajarnya tuh benar-benar sambil praktek juga, mungkin itu yang kayak bikin makin nempel aja gitu di otaknya. Fun fact-nya tapi si bahasa Inggrisnya selalu tinggi. Terus gue gak pernah belajar bahasa Inggris yang benar-benar. Pas hari UN besoknya bahasa Inggrisnya gue tuh belajar IPA tau, malamnya. Sumpah, karena gue ngerasa lebih tertinggal IPA. Oh iya. Karena gue tuh udah bingung juga bahasa Inggris, lo tau kan buku detik-detik. Itu gue udah isi semua bahasa Inggrisnya, jadi kayak bingung. Buset, bahasa Inggris. Pantesan lo pilihnya sastra Inggris ya. Dan itu adalah bodohnya gue mikirnya dulu, oke, sastra Inggris lo belajar sastra dan bahasa Inggris. Ternyata gue belajar emang sastra Inggris, sastra orang luar. Jadi gue belajar sastra dari Amerika cara ngomong gitu. Iya, itu dari dulu. Keren sih. Ya itu alhamdulillah. Berarti bisa dong kalau tiba-tiba lo ke Inggris terus Enggak. kesasar gitu di sana, lo nggak takut karena lo ngerti? Nggak sefluen itu juga, nggak selancar itu juga, tengah-tengah lah, intermediate lah. Medium? Biasanya. Ya medium. Jadi di bahasa Inggris tuh advance. Jadi kalau misalkan pemula tuh beginner, intermediate sama advance. Nah gue tuh di intermediate-nya. Gue rasanya kemampuan gue. Tapi keren sih. Ya terima kasih. Semua orang terus gue kayak pengen belajar bahasa Inggris. Kan lu lagi belajar. Nah bentar lagi nih kalau lu udah bisa, lu ngobrol sama gue Jir. Literally actually mau ngomong bahasa Inggris sekarang? Why? Sebel banget anjay. Jujur gue juga belajar bahasa Inggris karena siapa tahu jodoh gue di luar negeri. Iya. Oh iya, tapi walaupun kayak dengan trust isu penolakan lo yang gede, lo masih itu ya, masih kayak wondering. Ya, kayaknya jodoh gue orang luar negeri itu kepercayaan diri harus tinggi loh. Punya imajinasi kayak iyalah. Ya itu mah kan sekedar berimajinasi doang anjir. Iya maksud gue kan. Iya. Ya jauh gitu ya. Iya gue suka berimajinasi sih. Iya paham. Tapi kalau misalkan lu suka berimajinasi, berarti deep inside di dalam lu tuh sebenarnya lu punya kepercayaan terhadap diri lu gitu loh.
Cuman emang lu cukup gagap dalam merealisasikannya, lu kebingungan dalam merealisasikannya aja. Sebenarnya orang-orangnya menurut gue kayak, gue juga suka banget berimajinasi, berarti kan itu tandanya ada secercah gue tuh mikir, bisa deh kayaknya gue gitu. Ya biasa, gue akhir-akhir ini ya, kalau misalnya gue dari tempat gue ke sini kan ngegojek ya, terus gue kepikiran, anjir, gimana tiba-tiba kalau gue ngegojek kayaknya enak, gue dapat kerjaan nggak nganggur banget gitu kan. Terus gue alihin, jangan. Maksud gue bukan pekerjaan Gojek nggak bagus, memalukan atau nggak bagus. Terus gue mencoba mengalihkan ke, anjir, gue coba memikirkan rumah gitu. Gue tiba berimajinasi punya rumah bagus, ada apa? Ada parkiran. Pas gue masuk di situ ada mobil Pajero, anjir, gitu warna putih, kayak gitulah. Karena tuh kalau misalkan kayak lo milih pekerjaan itu juga kan nggak selaras sama yang lu sekarang bangun kan. Jadi kayak beda jalur gitu. Iya, jadi gue harus menyeimbangkan antara imajinasi gue, kan kayak bukan gak mungkin sih. Betul. Maksud gue kayaknya kalau jadi pekerjaan yang lain gitu, gue bakal dapat rumah yang gue impikan gitu. Tapi itu gue setuju sih, gue selalu kayak berusaha justru mengimajinasikan atau mengharapkan tuh yang baik-baik gitu. Karena gue sadar banget tuh, pernah nggak sih lu tuh sebenarnya nggak pernah mendoakan hal itu, lu kadang cuma ngebatin atau cuma berimajinasi aja, tapi somehow itu tuh sama Tuhan diwujudin gitu. Iya. Terus waktu pas diwujudin, ini kan dulu yang gue imajinasiin. Iya kan. Nih, bahasa Inggris. Apa? Sebelum gue ketemu orang ini, kan gue pernah bilang sama lu kayak, gue mau deh sama lu tapi sehari 50.000 kata lu, ya kan? Terus beberapa minggu kemudian gue dihubungin, dan ini tuh kayak barter kan? Iya, paham. Ya jadi gue harus bikin konten buat mereka, nanti gue dapat beberapa kali untuk ikut kelas. Padahal itu lu nggak ngedoain kan? Enggak, gue cuma nggak benar-benar nyebut dalam doa, lu cuma ngebatin doang kan? Iya, kayak gue mau belajar deh gitu. Makanya gue baru kayak gitu tuh, padahal baru niat itu sih. Iya. Pentingnya menjaga niat kita, harapan kita, ucapan kita. Betul, gitu. Ucapan kita itu penting banget sih, gue setuju. Walaupun yang paling susah tuh ucapan lagi, karena kan kita asbun ya. Iya. Apalagi lu anjir, banyak banget asbunnya coy. Masa sih? Masa? Masih nanya masa? Oh iya. Coba apa sih yang asbun dariku? Banyak aja. Gue tuh setuju kemarin tuh Mas Fahri, kan kayak kemarin gue ketemu dia di kafe itu kan setelah syukurannya Trian. Terus kayak si Mas Fahri itu di situ tuh ngomong kalau sebenarnya Koko tuh kalau dia lagi senyum-senyum sendiri itu tuh sebenarnya dia punya jokes yang berputar di kepala dia tapi nggak dia keluarin karena takut orang nggak nangkep. Ngerti gak? Jadi sebenarnya lu tuh seasbun itu, gue juga kadang kayak nangkep banget lu tuh seasbun itu, cuman emang jarang diutarakan. Cuman gue tuh sadar kayaknya emang lu tuh banyak anjir yang ditahan keasmunannya. Tapi kalau misalnya sama orang-orang kayak Mas Fahri kayak gitu, mungkin lo baru bisa ngeluarin. Iya. Ini nyambung ke luka kayak cocok ya? Ya boleh. Apa? Kita tuh selalu punya ruang yang aman. Mencari tempat yang aman. Kalau kita ngerasa kita nggak diterima di sini, kita tuh harus punya tempat lain. Betul. Dan gue ngerasa cocok tuh sama si Fahri, mungkin karena kita seumuran kali ya. 30 tahun juga. Tapi itu naluri ini aja sih. Naluriku. Karena gue rasa gue punya struggle yang sama dia gitu. Wow. Di umur yang udah segini, apalagi tentang hubungan, pernikahan sebagainya, dan gue ngerasa si botak ini cocok nih. Bener. Tapi menariknya tuh waktu pas udah di umur kita yang di umur gue, di umur dia, karena beda umurnya. Iya, pokoknya intinya kalau misalkan kayak semakin menua, gue ngerasanya teman itu bukan lagi soal kuantitas tapi kualitas nggak sih? Kayak seberapa berdampak dia untuk kita, tapi dampaknya itu bukan soal materi doang. Kayak kita ngerasa jadi didengerin, kita ngerasa jadi dianggap ada. Bisa jadi diri sendiri. Bisa jadi, benar, itu paling penting banget, bisa jadi diri sendiri. Karena gue ngerasa dewasa ini sangat mengajarkan kita untuk ngambil positioning tertentu. Kita kerja harus jadi
harus mengeluarkan sisi yang ini. Iya. Kita di rumah harus mengeluarkan sisi yang ini. Nah kadang kan ada sisi-sisi yang kayak itu tuh merengek pengen dikeluarin gitu ya. Bener. Atau biasanya suka kita sebut alter ego. Hmm. Nah, si alter ego tuh kadang seru banget kalau ketemu sama temen yang Sefrekuensi lah ya. sefrekuensi. Jadinya tuh kayak anjir, gue bisa ngeluarin Iya. sisi gue ya ini anjir gitu. Dan gue tuh seneng banget karena sekarang walaupun kayak temen gue nggak banyak, tapi si beberapa circle-nya tuh beda-beda gitu loh. Jadi oh ini circle yang kayak tempat ketawa-ketawa dan bener-bener gue Lepas lah ya. lepas kayak gila gitu Iya, itu di iya. circle ini gitu. Terus gue juga punya circle yang kayak oh ini circle yang gue bisa gue ajak ngomong tentang hal-hal yang kayak spiritual, hal-hal yang reflektif, merenung kayak gitu karena kita punya pandangan dan prinsip hidup yang cukup sama. Malah kadang kalau bertentangan juga prinsipnya malah dia tuh ngasih gue perspektif baru gitu. Iya ya. Ketika dia ngambil prinsip itu tuh ada gue punya circle yang kayak gitu. Jadi dan banyak lagi circle lainnya dan gue seneng anjir. Iya. Iya karena jadi semua kebutuhan gue tuh gue ngerasa terpenuhi aja gitu. Jadi kayak pas gue mau gila, pas gue mau cuma mau kota-kota gue harus ketemu dia. Iya.